Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Listiawati dari Program Studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi pangan, yakni tes pemeriksaan kualitas air. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya temukan, yakni berjudul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Sekitar Kampus UIN Raden Fatah Palembang. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup, karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air ialah semakin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran yang berasal dari air limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sehingga upaya-upaya baru terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air, khususnya untuk pemenuhan akan air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pengolahannya, air minum isi ulang rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditujukan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Metodologi penelitian, waktu dan tempat, 18-25 Juni 2016, Laboratorium MIPA Fakultas Ilmu Terbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bersifat eksperimen menggunakan metode MPN untuk mengetahui kualitas air pada sampel secara kuantitatif. Alat dan bahan. Alat dan bahan yakni alat, tabung reaksi, tabung Durham, gelas ukur, jarum ose, rak tabung reaksi, kertas laber, Erlenmeyer, inkubator. Yang kedua adalah bahan, 4 sampel air, media lactose broth atau LB, alkohol 96%, kapas, media Brilliant Green Lactose Bilbrot atau BGLB, dan eosin methylene blue atau EMB. Langkah kerja yakni yang pertama adalah sterilisasi alat dan bahan, yang kedua pembuatan media lactose broth atau LB sebanyak 13 gram LB, dilarutkan dalam 1000 ml aquades, aduk hingga larut dan dipanaskan sehingga mendidih, lalu sterilkan pada autoclave selama 15 menit dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang ketiga adalah pembuatan media eosin methylene blue atau EMB. Sebanyak 37,5 gram EMB dilarutkan dalam 1000 ml aquades, diaduk hingga larut dan panaskan hingga mendidih. Kemudian disterilkan selama 15 menit pada autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang keempat adalah pengambilan sampel. Sampel diambil dan dimasukkan pada botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilisasi. Sampel didapat dari sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang. Uji penegasan yakni disiapkan tabung kultur yang berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Bilbrot atau BGLB, steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Masing-masing diberi kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Misalnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif saja. Lalu dituang pada tabung sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa menggunakan pipet, masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung positif. Kemudian tabung kultur diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Kemudian uji penguat. Sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 ose ke permukaan media EMB secara zigzag, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pertumbuhan koloni diamati pada media EMB. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah bakteri Escherichia coli. Setelah semua selesai ditentukan nilai MPN coliformnya berdasarkan jumlah tabung yang positif dari perlakuan dan dihitung yakni MPN tabel dikali 1 per pengenceran tengah. Hasil dan pembahasan dari uji praduga adalah uji praduga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform dalam air isi ulang. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham. Gelembung gas dihasilkan dari aktivitas bakteri coliform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gas sebagai produk akhirnya. Semua sampel menunjukkan hasil positif
yang berarti semua sampel mengandung coliform dan bisa dilihat pada tabel. Hasil pada uji penegasan, tabung yang menunjukkan hasil positif diuji lebih lanjut dengan uji penegasan menggunakan media selektif VCLB digunakan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel dengan cara membedakan antara gelembung atau tidak. Gelembung udara dihasilkan pada tabung Durham disebabkan oleh adanya aktivitas respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Sampel dinyatakan positif apabila tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif bila tidak ada gelembung. Dan ini adalah hasilnya pada tabel. Terakhir adalah uji penguat. Uji penguat untuk mengetahui adanya bakteri Escherichia coli pada sampel dengan menggunakan media agar EMB. Dinyatakan positif apabila adanya cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Warna hijau didapat dari fermentasi bakteri Escherichia coli, yaitu koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam. Hasil pengamatan diketahui bahwa karakteristik koloni pada sampel 1 dan 2 berwarna hijau metalik, diduga mengandung Escherichia coli. Koloni pada sampel 3 dan 4 berwarna hijau metalik dan putih, menunjukkan bahwa terdapat koloni Escherichia coli dan coliform lain. Keberadaan coliform dalam keempat sampel mengindikasi bahwa adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya jika dikonsumsi. Keempat sampel menunjukkan bahwa tahap pengolahan air minum isi ulang tidak higienis karena mengalami kontak dengan feses yang berasal dari manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimungkinkan mengandung bakteri patogen lain yang berbahaya. Kesimpulan dari jurnal tersebut, hasil pengujian kualitas air isi ulang dari metode MPN memperlihatkan bahwa keempat sampel tidak layak dikonsumsi karena terdapat bakteri Escherichia coli dan coliform non-fekal. Sekian video rangkuman jurnal dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.